Akhir-akhir ini sering hujan. Tapi kenapa ya? Air nggak pernah habis. Membingungkan sekali. Ada Mister Rizky. Mantika, Lagi ngapain? lagi ngeliatin hujan aja nih. Iya sih, memang akhir-akhir ini sekolah kita hujan terus ya. Iya. Tapi aku bingung deh, Mem. Hujan setiap hari. Tapi kok bisa ya airnya nggak habis-habis? Iya Mister, karena di bumi kita itu air mengalami sebuah siklus. Siklus apa namanya? Namanya siklus hidrologi atau siklus air. Siklus hidrologi. Iya. Aku baru dengar nama itu. Emang siklus hidrologi itu apa sih? Siklus hidrologi itu siklus air yang tidak akan pernah habis dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer dengan proses evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Oh, ternyata prosesnya panjang juga ya, Mem. Iya, Mister. Aku masih belum ngerti sih soal tentang sistem hidrologi itu. Bisa tolong dijelasin lagi? Mister mau tahu lebih jelas? Mau. Yuk, kita simak bersama-sama. Sebanyak 97,5% air yang ada di bumi merupakan air asin. Bukan air tawar yang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari manusia. Dari 2,5% air tawar yang ada, sebagian besarnya tidak dapat digunakan karena berada di tempat yang jauh tidak terjangkau. Seperti terperangkap dalam bentuk salju, es di kutub, atau di bawah tanah yang sangat dalam. Hanya kurang dari 1% air tawar saja yang dapat digunakan oleh manusia. Menurut Kementerian PUPR, penggunaan air rata-rata setiap orang di perkotaan Indonesia adalah 144 liter per harinya, setara dengan 16 buah galon air. Hampir separuhnya digunakan untuk mandi. Sisanya digunakan untuk mencuci, memasak, dan minum. Kok bisa air tawar di bumi yang jumlahnya sedikit tidak habis digunakan terus-menerus oleh manusia? Air merupakan komponen penting dalam kehidupan. Sebagian besar tubuh makhluk hidup terdiri dari air. Contohnya tubuh manusia yang 70%-nya merupakan air. Oleh karena itu, kita sering sekali meminum air. Selain itu, air juga digunakan untuk membersihkan tubuh, mencuci pakaian, dan memasak. Air tidak selalu berbentuk cairan. Ketika didinginkan, air akan berubah bentuk menjadi es yang padat. Apabila air dipanaskan, maka akan menjadi uap air yang tidak terlihat oleh mata. Begitu pula di alam. Air dapat berbentuk cairan seperti yang terdapat di bawah tanah dan mengalir di sungai. Atau berbentuk padat seperti yang terdapat pada salju dan es di kutub. Ataupun berbentuk uap air saat terkena sinar matahari yang panas. Seluruh proses perubahan bentuk air yang terjadi secara alami di lingkungan termasuk ke dalam siklus air. Air di lautan akan menguap ke udara akibat panasnya matahari, kita sebut sebagai evaporasi. Uap air tersebut kemudian akan membentuk awan di udara. Saat awan tersebut dipenuhi oleh molekul air, air akan turun kembali ke daratan dalam bentuk air hujan, yang disebut dengan proses presipitasi. Air hujan yang membasahi daerah dataran tinggi akan diserap oleh tanah dan mengalir ke dataran yang lebih rendah, melalui aliran sungai hingga kembali ke lautan. Air yang berada di dalam tanah dapat diserap oleh tumbuhan dan menguap melalui daun, yang disebut dengan proses transpirasi. Ketika kita menggunakan air untuk kegiatan sehari-hari, air tidak habis ataupun hilang.
air akan memasuki proses-proses siklus air, berubah bentuk, dan mungkin suatu saat akan kembali ke rumah kita sendiri. Oh, jadi seperti itu. Pantes aja ya, hujan hampir setiap hari, tapi airnya kok nggak habis-habis. Iya, Mister, kan air merupakan sumber daya alam yang bisa diperbaharui. Oh, seperti itu. Terima kasih ya, Mem, atas infonya. Oke, sama-sama, Mister Rizky. Aku duluan ya, soalnya masih mau ngajar lagi. Iya, aku juga ada kelas. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Good morning everybody. Apa kabar semuanya? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana? Sudah lihat video penjelasan yang tadi? Tugas kalian adalah Nah, tugas kalian yaitu buatlah tahapan siklus hidrologi beserta penjelasannya ditulis di buku tulis kalian masing-masing, kemudian submit ke Google Classroom. ya, sudah dengar tugas kalian? Ya. Ya, dan jangan lupa untuk tetap mematuhi 3M. Apa aja, Mem? Mencuci tangan Menjaga jarak dan memakai masker. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.